Shalom. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khususnya seluruh keluarga besar GBI Batu Penjuru Covenant. Dimanapun kita berada pada sore hari ini, saya percaya kondisi kita semua dalam kondisi yang sungguh amat baik. Mari sebelum kita memulai ibadah raya pada sore hari ini, kita pusatkan perhatian kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan mari apabila di antara anggota keluarga kita yang hari ini ada bersama dengan kita mau ajak bersama-sama datang juga beribadah kepada Tuhan. Mari kita rendahkan hati kita, sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Kami akan memulai ibadah raya pada sore hari ini. Biarlah Engkau yang menguduskan setiap kami dengan darah Yesus, mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami semua. Setiap celah yang terbuka ditutup dengan kuasa darah Yesus Kristus. Biarlah pengurapan yang bersumber daripada Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus mengalir bagi setiap kami pada sore hari ini. Dimanapun kami berada, kami percaya tembok perlindungan Tuhan dan malaikat-malaikat Tuhan mengelilingi kami, melindungi dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari Roh Kudus, Engkau yang akan memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya di dalam anugerah Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka dan tahbiskan ibadah raya di GBI Batu Penjuru Covenant pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pewaris perjanjian Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Apa kabar jemaat Tuhan? Sungguh amat baik. Aku mau sapa sekali lagi, jemaat Tuhan bisa katakan sungguh amat baik di kolom komentar ya. Apa kabar jemaat Tuhan? Sungguh amat baik, puji Tuhan. Saat ini kita mau terus bersukacita karena Tuhan begitu baik bagi kita semua, amin. Kita mau naikkan pujian hari ini, kurasa bahagia.
hari ini menyenangkan hati Tuhan, amin. Saat ini kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita mau angkat pujian Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu.
Mari kita satu di dalam doa. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami menjadi persembahan yang harum yang menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Dan pada sore hari ini kami akan dengar akan firman-Mu, pengurapan Roh Kudus atas setiap kami, melembutkan hati kami sehingga dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kami boleh terima akan firman-Mu. Kembali tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dengan bagian keempat dari tema family atau keluarga. Mari kita buka di dalam Yohanes 15 ayat 9 dan 12. Yohanes 15 ayat 9 dan 12. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Saudara, dari kedua ayat ini kita belajar sebuah kebenaran. Seperti Bapa mengasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah Tuhan Yesus Kristus telah mengasihi kita. Artinya saudara dan saya, kita semua yang ada pada sore hari ini adalah orang-orang yang telah dikasihi Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah mengalami dan merasakan kasih Kristus. Sebagai orang-orang yang telah dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang telah mengalami dan merasakan kasih Tuhan Yesus, ada dua perintah yang Tuhan mau untuk kita lakukan pada sore hari ini. Perintah yang pertama, kita diminta tinggal di dalam kasih Tuhan. Mari pada sore hari ini kita semua mau tinggal di dalam kasih Tuhan. Kita jangan mau keluar dari kasih Tuhan. Kita jangan mau untuk mencari sumber kasih yang lain. Karena Tuhan itu sendiri adalah kasih. Dan perintah yang pertama pada sore hari ini, saudara dan saya diminta untuk tinggal di dalam kasih Tuhan. Perintah yang kedua dikatakan di ayat yang ke-12, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Yang kedua, perintah yang harus kita taati adalah mari saling mengasihi. Saudara, saling mengasihi harus dimulai dari orang-orang yang terdekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Saling mengasihi harus dimulai dari rumah kita masing-masing. Setelah di minggu pertama kita belajar tentang saling pengertian atau saling mengerti, di minggu yang keempat ini kita akan belajar tentang saling mengasihi. Saudara, kenapa saling mengasihi itu harus dimulai dari keluarga, dari rumah kita, atau dari tempat di mana kita bertempat tinggal? Mari kita buka di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, firman Tuhan berkata, kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tapi kita membenci saudara kita, maka Alkitab mengatakan bahwa orang tersebut adalah pendusta. Karena bagaimana seseorang bisa mengasihi yang tidak terlihat secara jasmani, yaitu Tuhan, tapi tidak mengasihi saudaranya sendiri. Dan di ayat 21 dikatakan, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kata saudaranya di sini artinya adalah yang pertama, saudara seiman. Saudara yang kita dapat ketika kita satu keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi arti saudaranya yang berikut adalah saudara berdasarkan pertalian darah. Jadi ayat 21 mau mengatakan kepada kita pada sore hari ini, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi keluarganya. Saudara, mari kita belajar untuk saling mengasihi. Dimulai dari orang-orang terdekat kita, yaitu keluarga kita.
Mari kita belajar saling mengasihi, dimulai dari rumah kita masing-masing. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengasihi harus dimulai dari hati. Tetapi mengasihi tidak boleh berhenti di hati. Artinya, ketika kita mengasihi, kita harus tunjukkan kasih kita. Ketika di hati kita ada rasa kasih itu, kita harus mengekspresikan kasih kita. Dengan cara apa? Dengan cara sesuai kebenaran firman Tuhan. Bagaimana ekspresi kasih kita yang dapat kita lakukan kepada keluarga kita? Kita belajar yang pertama dalam Kolose 4 ayat yang ke-6. Kolose 4 ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, mulut kita, kata-kata kita, perkataan kita, ucapan kita, jawaban kita itu tidak boleh hambar. Tapi hendaklah kata-kata kita senantiasa penuh kasih. Yang pertama, ekspresi kasih yang bisa kita lakukan untuk keluarga kita, yaitu milikilah kata-kata yang senantiasa penuh kasih. Kata-kata yang senantiasa penuh kasih itu seperti apa? Apa rayuan, apa mendayu-dayu atau gimana saudara? Nah, kita temukan jawabannya dalam Amsal 15 ayat yang pertama. Amsal 15 ayat yang pertama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saudara, kita menemui pada sore hari ini jawabannya, kata-kata yang penuh kasih itu adalah kata-kata yang lemah lembut. Jadi mari hiasi rumah kita, hiasi keluarga kita dengan kata-kata yang lemah lembut. Jangan isi rumah kita dengan kata-kata makian. Jangan isi rumah kita dengan caci maki. Jangan isi rumah kita, keluarga kita dengan kata-kata yang pedas. Tapi mari isi dan hiasi keluarga dan rumah tangga kita dengan kata-kata yang lemah lembut. Saudara, setiap kita menjawab perkataan orang tua kita, setiap kita bicara dengan anak kita, setiap kita bicara dengan pasangan kita, baik suami ataupun istri, mari jaga kata-kata kita menjadi kata-kata yang lemah lembut. Jangan kasar kepada pasangan kita, jangan kasar kepada orang tua kita, jangan kasar kepada anak kita, jangan kasar kepada kakak ataupun adik kita. Tapi didik mulut kita untuk kita senantiasa punya perkataan yang lemah lembut. 3 kata ajaib yang harus kita ucapkan di rumah, apa saudara? Maaf, tolong, terima kasih. Kalau kita memang salah, ya sudah, gak ada salahnya. Kita datangi anggota keluarga kita minta maaf. Maaf ya. Atau kalau kita perlu sesuatu, perlu bantuan, jangan langsung, ambilin dong itu. Tapi apa saudara? Tolong ya, tolong ambilin aku ini misalnya saudara. Ya, orang tua kepada anak, tolong ya nak, papa perlu ini, tolong ambilkan. Ya, biasakan menggunakan kata tolong kakak dan adik walaupun bahasanya lebih santai. Kak, bang, tolongin dong misalnya gitu ya. Tapi tetap kata tolongnya jangan lupa. Lalu juga selalu ada kata terima kasih di rumah. Walaupun kita tahu itu mungkin sudah kewajiban pasangan kita untuk melakukan, mengerjakan sesuatu, tapi mari kita tetap mengucapkan terima kasih. Suami pulang kerja, yuk ucapkan terima kasih. Terima kasih ya, sudah bekerja keras untuk keluarga kita. Istri selesai memasak, walaupun suami tahu itu tugas istri untuk memasak, katakan, Mah, terima kasih hari ini sudah memasak. Tambahkan pujian, masakannya enak banget ya saudara. Lalu orang tua ketika melihat anak-anak sudah mengerjakan tugas-tugas membantu di rumah, yuk orang tua kita ucapkan terima kasih untuk anak-anak kita. Kasih kita perlu diekspresikan kepada anak-anak kita. Anak-anak, walaupun mungkin sudah tugas orang tua kita membiayai hidup kita, membiayai kuliah atau sekolah kita, setelah kita minta uang sekolah jangan lupa,
"Pa, tolong ya uang sekolah dibayar bulan ini." Setelah mereka berikan, jangan lupa, "Pa, Ma, terima kasih sudah membiayai kuliah atau sekolah saya." Ucapkan terima kasih karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita mempunyai kata-kata yang lemah lembut. Kata-kata yang penuh kasih dalam Yakobus 3 ayat 9 dan 10. Yakobus 3 ayat 9 dan 10. "Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Amin." Saudara, firman Tuhan mengatakan jangan sampai dari satu mulut, dari mulut yang sama saudara, keluar kata-kata berkat tapi juga kata-kata kutuk. Tetapi pada sore hari ini kita memilih untuk selalu mengucapkan kata-kata berkat untuk keluarga dan rumah tangga kita. Karena saudara dan saya dipanggil bukan untuk mengutuki. Kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk mengucapkan kata-kata berkat. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, isi rumah kita, isi keluarga kita dengan kata-kata yang penuh dengan berkat. Kata-kata yang penuh dengan harapan, kata-kata yang penuh dengan sukacita, kata-kata yang penuh dengan iman. Agar di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita mengalir berkat Tuhan. Ya, jangan kita mengucapkan kata-kata yang penuh kutuk saudara. "Dasar gak tahu diri," mohon maaf ya saudara. Atau, "Apa ini kamu kerjanya gini, bagaimana keluarga kita bisa berhasil kalau kamu kerjanya cuma seperti ini?" Jangan saudara, kita kebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kata-kata itu. Tapi biarlah kita berkati ya rumah tangga keluarga kita dengan kata-kata yang penuh dengan berkat. Kata-kata yang penuh kasih bicara tentang perkataan yang lemah lembut, kata-kata yang penuh kasih bicara tentang perkataan berkat. Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Saudara, kata-kata yang penuh kasih yang harus kita ucapkan di rumah adalah kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang kotor. Isi rumah kita dengan kata-kata yang baik. Saudara, poin pertama pada sore hari ini, cara kita mengasihi atau mengekspresikan kasih kita kepada keluarga kita, yaitu milikilah kata-kata yang senantiasa penuh kasih, yaitu kata-kata yang lemah lembut, ucapan berkat, juga bukan perkataan yang kotor. Karena apa saudara? Karena sebuah perkataan adalah doa. Baik, kita akan masuk di dalam poin yang kedua. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. 1 Yohanes 3 ayat 18. "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Amin. Saudara, maksud dari ayat ini ya bukan berarti kita tidak boleh mengasihi dengan perkataan. Maksud dari 1 Yohanes 3 ayat 18, kasih itu bukan hanya teori, tapi kasih harus dipraktekkan, harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Dan bukan sembarang perbuatan, tetapi perbuatan dalam kebenaran. Jadi yang kedua, pada sore hari ini kita belajar, mari kita mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran. Saudara, mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran artinya apa? Artinya gini saudara, yang pertama, mari kita memperlakukan anggota keluarga kita sesuai dengan firman Tuhan. Orang tua, mari perlakukan anak-anak kita sesuai dengan firman Tuhan, yaitu apa? Orang tua tugasnya mendidik anak-anak dalam takut akan Tuhan. Orang tua tugasnya mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Apapun respon dari anak kita, yang penting kita tanamkan nilai-nilai, bibit-bibit, benih-benih firman Tuhan dalam hidup anak-anak kita. Dan untuk anak-anak, tugas kita di rumah, cara kita mengasihi orang tua diekspresikan dengan apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anak harus mau menghormati orang tua. Saudara bersaudara,
di rumah, perlakukan anggota keluarga kita seperti yang Tuhan mau. Apa? Saling menyayangi, saling mengasihi. Demikian juga suami dan istri. Mari kita mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran. Salah satunya adalah mari suami mengasihi istri dan istri menghormati suami. Jadi mengasihi dalam perbuatan dan kebenaran yang pertama artinya memperlakukan anggota keluarga kita sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua, mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran. Ekspresinya apa? Dalam bentuk apa? Mari kita memberikan perhatian bagi keluarga kita. Nah, sekarang bagian orang tua dulu. Mari orang tua, salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk mengekspresikan kasih kita kepada anak-anak, mari kita mau mendengarkan apa yang anak-anak bicarakan atau katakan kepada kita. Saudara, saya mungkin memang belum memiliki anak secara jasmani. Tapi dalam pelayanan saya dengan anak-anak rohani saya sering mendapatkan bahwa sesungguhnya anak-anak hanya ingin didengarkan oleh orang tuanya. Saudara, mari orang tua, saudara yang hadir yang sudah menjadi orang tua dan akan menjadi orang tua, kita perhatikan. Mari kita berikan perhatian kepada anak-anak kita dengan cara apa? Dengarkan apa yang mereka katakan. Jangan potong pembicaraan mereka, dengarkan dulu. Jangan dengarkannya sambil nyambi pekerjaan lain, saudara. Sambil pegang handphone, sambil nonton TV. Atau sampai anak kita melihat kok kayaknya orang tua saya nggak memperhatikan saya bicara. Tapi kita taruh perhatian penuh kepada anak-anak kita ketika mereka sedang bicara. Jangan sampai nanti mereka tidak mau terbuka dengan kita orang tua. Biarkan mereka cerita apa yang menjadi keluh kesah mereka, pergumulan mereka. Sehingga mereka senang untuk berbagi kisah, berbagi cerita dengan kita. Kalau anak-anak kita mendatangi kita, lalu mengatakan, "Pah, aku mau bicara." Tapi jangan marah ya. Kita sebagai orang tua jangan langsung bilang, "Apa dulu? Tunggu dulu, apa dulu beritanya? Kalau berita baik papa ya gak marah. Tapi kalau berita kurang baik, papa marah ah." Jangan begitu, saudara. Atau ketika kita sedang masak, anak kita datangin kita, "Mah, aku boleh ngomong gak?" Saudara, langsung matikan kompor kita saat itu. Kita dengar anak kita mau bicara apa. Karena kalau sampai mereka mendatangi kita seperti itu, ada hal yang penting yang harus mereka bicarakan dengan kita. Mari saudara sebagai orang tua dan calon orang tua, kita mau mengasihi anak-anak kita dengan perbuatan dalam kebenaran. Salah satunya adalah memberikan telinga dan hati kita untuk mendengarkan cerita mereka. Lalu kita sebagai anak-anak, mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran, apa yang harus kita lakukan? Yuk sebagai anak-anak kita berikan perhatian juga kepada keluarga atau orang tua kita khususnya. Ayo dong luangkan waktu bersama orang tua, bersama keluarga di rumah kita. Ya, sempatkan untuk menanyakan kabar mereka. Kalau ketika kita di luar rumah atau kita yang hidup di perantauan, kita jauh dari keluarga dan orang tua, sempatkan saudara untuk tanya kabar orang tua kita di kampung halaman. Saudara, kita anak-anak jangan asik sendiri dengan dunia kita. Sampai kesibukan kita di luar dengan orang lain itu punya porsi waktu yang lebih besar dan lebih banyak daripada kebersamaan kita dengan keluarga. Setelah kita beraktivitas mengerjakan tugas kita, tanggung jawab kita di luar rumah, ketika kita selesai pulang kerja, setelah pulang kerja, setelah urusan kuliah atau sekolah kita di luar selesai, kita sebagai anak-anak yuk pulang ke rumah. Kumpul bersama keluarga. Di saat-saat ini kurangi waktu main di luar dulu. Kenapa saudara? Karena di masa-masa ini waktu itu adalah anugerah. Karena di masa-masa ini waktu kebersamaan dengan orang tua dan keluarga kita itu sangat berharga. Kebersamaan bersama keluarga kita adalah sebuah anugerah Tuhan. Yuk anak-anak, setelah kita selesai melakukan pekerjaan ataupun urusan kuliah, urusan sekolah di luar, kita pulang ke rumah, luangkan waktu bersama orang tua ataupun keluarga kita tercinta. Karena ini yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kasih kita kepada orang tua kita. Saling menjaga satu sama lain untuk tetap berada di rumah agar semua dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat. Jangan sampai karena kita tidak bisa menguasai diri kita sendiri, tidak ada buah roh penguasaan diri, maka kita bisa membahayakan mungkin kesehatan keluarga kita. Makanya yuk anak-anak, saya mau himbau pada sore hari ini, mari
lebih banyak luangkan waktu bersama orang tua dan keluarga kita di rumah. Anak-anak yang sudah punya penghasilan, jangan lupa berkati keluarga kita, berkati orang tua kita dengan berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Sebisa mungkin mari anak-anak bantu tugas-tugas di rumah. Lakukan dengan sukacita, lakukan seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Kalau tugasnya nyuci piring di rumah, lakukan dengan sukacita seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Tugasnya nyapu ngepel di rumah anak-anak, mari lakukan dengan sukacita seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Dan kalau orang tua kita minta tolong, saudara, jangan biasakan untuk menunda. Lakukan segera apa yang mereka minta, tolong atau bantuan kepada kita. Saudara, kepada anak-anak semacam ini, anak-anak yang seperti ini, Tuhan tidak akan segan memberkati hidupnya. Jadi saudara, mari kita berikan perhatian kepada orang tua kita. Lalu untuk porsi bagi suami dan istri, bagi bapak ibu yang sudah menikah, mari tetap berikan perhatian kepada pasangan kita. Bukan waktu pacaran aja nih berikan perhatian, tetapi juga berikan perhatian ketika sudah menikah. Ketika berada di luar rumah, jangan lupa tanyakan kabar suami atau istri kita dimanapun mereka berada. Lalu juga kenali bahasa kasih mereka. Kalau istri atau suami kita senang dipuji, kenapa tidak memberikan pujian dengan tulus? Kalau suami atau istri kita senang dihadiahi dengan hadiah-hadiah istimewa, gak ada salahnya ketika kita punya berkat yang lebih yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita belikan sesuatu hadiah. Mungkin bukan sesuatu yang mahal, sesuatu yang sederhana, tapi itu bisa menyenangkan hatinya atau memberkati hidup pasangan kita. Ya, atau bawa makanan minuman kesukaannya ketika kita pulang kerja. Itu bentuk perhatian yang kita bisa berikan kepada suami atau istri kita. Tetap saling memberikan semangat, ya, setiap hari punya waktu untuk sama-sama bercerita tentang hari itu, membagikan keluh kesah hari itu, membagikan sukacita pada hari itu. Yuk, suami dan istri juga harus punya waktu bersama-sama untuk saling bercerita dan mendengarkan. Dan jangan lupa, suami dan istri setiap hari harus bergandengan tangan berdoa, saling mendoakan. Itu bentuk-bentuk perhatian yang kita bisa berikan kepada keluarga kita. Jadi dua hal yang kita belajar pada hari ini. Mari milikilah kata-kata yang senantiasa penuh kasih. Yang kedua, kita belajar mari kita mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran. Bila firman Tuhan pada sore hari ini memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang kami rasakan. Kami menjadi orang-orang yang dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau yang pertama kami tinggal di dalam kasih itu. Dan yang kedua, kami harus saling mengasihi. Kami mau belajar saling mengasihi dari orang-orang terdekat di sekitar kami, yaitu keluarga kami atau orang-orang yang berada di rumah kami. Biarlah Tuhan, kami dapat saling mengasihi melalui perkataan yang lemah lembut, perkataan yang penuh dengan kasih, perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan. Kami juga mau saling mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran. Kami mau memperlakukan anggota keluarga kami seperti yang firman Tuhan katakan. Kami mau mengasihi anggota keluarga kami dengan memberikan perhatian kepada mereka. Ampuni kalau selama ini mungkin kami mengabaikan keluarga kami. Kami kurang memberikan perhatian bagi keluarga kami. Tetapi pada sore hari ini Tuhan ajari kami untuk kami saling mengasihi dimulai dari orang-orang terdekat atau keluarga kami. Terima kasih Bapa, biarlah setiap kebenaran firman-Mu pada sore hari ini boleh memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, pada sore hari ini kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum memberikan persembahan, kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan, mendeklarasikan firman Tuhan dalam Ulangan 16 ayat 16b sampai 17. Ulangan 16 ayat 16b sampai 17. 1, 2, 3. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. Selamat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui nomor rekening berikut, yaitu BCA 0700134563, BCA 0700134563 atas nama GBI Batu Penjuru Covenant, dan melalui Dana, GoPay, dan OVO di nomor 0852 10201070, 0852 10201070, Dana dan GoPay atas nama GBI Batu Penjuru Covenant, dan OVO atas nama Ergina Gracia Sisgantina. Persembahan ibadah raya minggu yang lalu terkumpul sejumlah Rp100.000. Terima kasih untuk persembahan dan taburan yang Bapak Ibu Saudara-saudari berikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk di dalam warta jemaat. Yang pertama, saya menyampaikan terima kasih untuk kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, juga untuk dukungan dari setiap hamba Tuhan dan penata layan, sehingga ibadah pada hari ini dapat berjalan dengan sungguh amat baik. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, apakah ada di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Batu Penjuru Covenant? Bisa tuliskan shalom di kolom komentar agar kami dapat mengetahui bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian adalah jiwa baru pertama kali hadir beribadah di GBI Batu Penjuru Covenant. Terima kasih untuk respon yang diberikan. Kita akan masuk dalam warta ibadah sepanjang sepekan ini. Pada hari Jumat 2 Juli 2021 jam 8 malam melalui Zoom akan dilaksanakan mesbah doa Covenant. Saya mengharapkan kehadiran semua penata layan dan jemaat Tuhan, khususnya saudara-saudari yang sudah ikut ambil bagian melayani di GBI Batu Penjuru Covenant, untuk hadir di mesbah doa Covenant hari Jumat 2 Juli 2021 jam 8 malam melalui Zoom. Yang melayani untuk pemuji Saudari Elisa Estania, pemusik Bapak Ivan, dan pembicara Ibu Swasnita. Untuk ibadah raya yang akan datang yaitu pada hari Minggu 4 Juli 2021 jam 4 sore, ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah raya masih dilaksanakan secara online melalui YouTube channel GBI BP Covenant. Dan untuk yang melayani pada minggu yang akan datang, pendoa syafaat adalah Saudari Kesia dan Saudari Eva. Dan pendoa syafaat diharapkan dapat berdoa dari rumah masing-masing pada hari Minggu jam 3 sore. Firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Gembala. Dan untuk semua yang melayani di ibadah raya dan yang melayani di mesbah doa Covenant, kami menghimbau untuk sama-sama berdoa dan berpuasa. Juga untuk seluruh penata layan dan jemaat Tuhan yang mau mendukung ibadah dan pelayanan pada hari Minggu, mari sama-sama kita berdoa dan berpuasa pada hari Kamis mulai jam 8 pagi. Doa puasa persiapan ini sekaligus juga doa puasa kita untuk pemulihan akan Indonesia. Saudara yang dikasih Tuhan, minggu yang akan datang seperti yang tadi sudah disampaikan, kita masih beribadah online, tapi kita juga mau melaksanakan perjamuan kudus. Untuk itu, perjamuan kudus juga dilaksanakan dari rumah kita masing-masing, sehingga dari setiap kita diharapkan untuk dapat mempersiapkan roti dan anggur secara mandiri. Dan roti dan anggur yang akan disiapkan ada beberapa ketentuan. Yang pertama, roti bisa berupa roti tawar, crackers atau biskuit tawar. Yang kedua, roti dipotong kecil sesuai jumlah anggota keluarga yang mengikuti perjamuan kudus. Dan yang ketiga, untuk anggur bisa berupa anggur non-alkohol, minuman rasa anggur, jus anggur, sirup anggur, ataupun minuman berwarna merah. Ataupun jika tidak ada minuman dengan rasa anggur, saudara bisa menggunakan air teh tawar. Dan yang keempat, untuk anggur atau minuman disiapkan dalam gelas sebanyak 2 sendok makan. Dan yang kelima, jumlah gelas disesuaikan dengan peserta perjamuan kudus di rumah.
Dan yang keenam, perjamuan kudus akan mengikuti arahan dari Ibu Gembala setelah penyampaian firman Tuhan minggu yang akan datang. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Saya tetap menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan untuk kita tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama beribadah pada sore hari ini dimanapun kami berada. Semua dapat berlangsung dengan sungguh amat baik karena kasih setia Tuhan. Bapa, semua hamba-hambamu, semua penata layan, semua jemaat GBI Batu Penjuru Covenant yang sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan mempersiapkan ibadah pada hari ini, bahkan yang juga sudah hadir, Tuhan berkati secara khusus. Bapa, kami berdoa untuk Indonesia pada sore hari ini. Kami ucapkan shalom atas Indonesia, damai sejahtera Tuhan mengalir atas Indonesia. Terus kami memohon belas kasihan Tuhan atas Indonesia. Biarlah Indonesia pulih, Indonesia sembuh, Indonesia diberkati Tuhan. Bapa, tutup bungkus Indonesia dengan kuasa darah Yesus. Indonesia dalam perlindungan dan berkat Tuhan yang sempurna. Indonesia ada di hati dan tangan Tuhan. Bapa, kami membawa seluruh keluarga besar GBI Batu Penjuru Covenant ke dalam tangan-Mu. Mulai dari Bapak dan Ibu Rohani, Bapak dan Ibu Gembala, penata layan, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan GBI Batu Penjuru Covenant, beserta semua yang hadir pada sore hari ini. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah Yesus. Tembok perlindungan Tuhan sempurna mengelilingi kami. Malaikat-malaikat Tuhan senantiasa menjaga dimanapun kami berada. Mari Roh Kudus terus Engkau mengalir atas kami, mengurapi setiap kami, sehingga kami memiliki kepekaan yang datang daripada Roh Kudus untuk kami dapat mengerti kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Semua kami sehat, kuat, panjang umur, bahagia, tidak ada yang terpapar COVID-19 karena perlindungan darah Yesus sempurna bagi setiap kami. Diberkatilah setiap pribadi, keluarga, rumah tangga. Diberkati pekerjaan, usaha, dan mata pencarian kami. Diberkatilah setiap keuangan dan ekonomi kami. Diberkatilah pekerjaan kami. Diberkatilah kuliah dan sekolah kami. Diberkati apapun yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dibuat Tuhan jadi berhasil. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini setelah ibadah kami akan memberikan persembahan kami. Setiap taburan kami, setiap uang yang akan kami persembahkan dikuduskan dengan darah Yesus, diberkati. Biarlah semua menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan di GBI Batu Penjuru Covenant. Kami percaya di waktu-waktu ini Tuhan tetap berkati dan pelihara kami. Tidak ada satupun di antara kami yang kekurangan. Semua yang bersumber daripada Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, termeterai dengan darah Yesus dalam hidup kami. Semua sampah-sampah, debu-debu, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami kebaskan dari hidup kami, dari ibadah ini. Kami kebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dibuang ke dalam tubir laut oleh para malaikat Tuhan. Tidak ada yang tertinggal. Dan kami percaya itu tidak kembali lagi atas hidup kami. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa dari Yesus Kristus kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa seperti Tuhan mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, ucapkan amin untuk setiap perkataan berkat yang akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Terimalah berkat-berkat yang terbaik, terutama dan teristimewa, serta pengurapan yang baru, yang bersumber daripada Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, mengalir memberkati kehidupanmu, dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Kita semua menyongsong Tuhan di angkasa, tidak ada yang tertinggal, semua terangkat, masuk di dalam kehidupan dan kemuliaan kekal serta kerajaan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tergenapi. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.